Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai materi asas, nilai, dan norma dalam hukum. Materi ini penting dalam membahas pembentukan hukum, bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar, materi yang akan kami bahas mencakup pengertian nilai, asas hukum, hubungan antara asas, nilai, dan norma, asas preferensi, dan hubungan fungsional ilmu hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harisma Tunisa dengan NIM 25111764113 dari kelas 2025A. Perkenalkan, nama saya Alvina Lutfi Ramadanti dengan NIM 25111764137. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nilai. Menurut KBBI, nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, berharga, dan berguna bagi kehidupan manusia. Nilai inilah yang menjadi ukuran dalam menilai suatu perbuatan yang dianggap baik dan dianggap buruk oleh masyarakat. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, nilai merupakan konsep yang bersifat abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Walaupun tidak terlihat secara langsung, nilai memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur sikap dan perilaku manusia di kehidupan sosial. Nilai juga bersifat relatif dan dinamis karena dapat berkembang sesuai agama, budaya, dan perkembangan masyarakat. Namun demikian, terdapat nilai-nilai universal yang diakui secara luas seperti kebenaran, keadilan, ketertiban, dan kemanusiaan. Konteks hukum, nilai berfungsi sebagai fondasi filosofis dalam pembentukan asas hukum. Hukum yang baik mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Apabila hukum tidak sejalan dengan nilai tersebut, maka hukum akan kehilangan legitimasi dan keadilannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai menjadi landasan moral yang menuntun perilaku manusia serta menjadi dasar utama dalam pembentukan asas dan norma hukum. Perkenalkan, nama saya Marisa Stefani Elma dengan NIM 25117608089. Selanjutnya saya akan membahas konsep ilmu hukum yaitu sui generis. Ilmu hukum disebut sui generis berasal dari bahasa Latin yaitu jenis yang khas atau unik. Ilmu hukum disebut sui generis yaitu memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial, ilmu psikologi, dan lain-lain. Ilmu hukum memiliki metode analisis, objek kajian, logika berpikir, serta struktur keilmuannya sangat spesifik, yaitu mempelajari norma hukum dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Keunikannya itulah ilmu hukum berdiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Perkenalkan, nama saya Filizia Kilani Fizalza dengan NIM 25111764061 dan saya berasal dari kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai, asas, dan norma. Nilai berada pada tingkat paling abstrak. Nilai sendiri menjadi pedoman utama sebagai lahirnya asas-asas hukum. Ini berfungsi sebagai prinsip dan pedoman dalam pembentukan norma-norma hukum juga. Sedangkan norma merupakan aturan konkret yang dituangkan pada pasal-pasal hukum. Pada nilai ada nilai keadilan, kemudian asasnya ada asas legalitas, lalu normanya ada pasal 1 ayat 1 KUHP. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa nilai itu melahirkan asas dan asas itu melahirkan norma yang mengikat para warga negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sulami Catri Utami dengan NIM 25117644109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dari asas hukum. Pertama, ada jenis dari asas hukum umum. Apa sih asas hukum umum itu? Merupakan asas yang berlaku di semua bidang hukum. Nah, sifatnya itu universal atau setidaknya diakui oleh sistem hukum mayoritas negara. Selain itu, asas hukum ini juga menjadi dasar prinsip dalam semua bidang hukum. Nah, contoh dari asas hukum umum yang akan saya jelaskan itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah asas lex superior derogat legi inferiori, di mana peraturan perundang-undangan yang tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang rendah. Kaitannya ini dengan hierarki perundang-undangan. Yang kedua, ada contoh dari asas lex specialis derogat legi generali, di mana peraturan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum, seperti disahkannya Undang-Undang KDRT. Yang terakhir ada asas lex posterior derogat legi priori, di mana artinya peraturan yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama. Nah, yang kedua ada jenis dari asas hukum khusus. Asas hukum khusus ini berlaku pada hanya bidang tertentu saja atau kaitannya itu lebih spesifik. Dan asas ini itu juga bidangnya itu lebih sempit seperti hukum pidana, hukum perdata, atau bahkan hukum tata negara. Nah,
dari asas tersebut itu sudah masing-masing memiliki asas yang mengatur demi ketertiban dari masyarakat. Contoh yang pertama ada pada bidang hukum perdata, yaitu asas pacta sunt servanda. Tentunya asas ini sudah tidak asing lagi, dan makna dari asas ini merupakan setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus diikuti dengan itikat baik. Nah, asas ini juga sudah dijelaskan dalam pasal 1338 BW. Nah, selanjutnya adalah contoh dari asas hukum yang khusus pada bidang pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Nah, arti dari asas legalitas ini yaitu tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Asas ini juga telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan dasar pidana yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi tegasnya hanya aturan yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lah yang dapat dikenai sanksi pidana hukuman. Nah, asas legalitas ini memberikan jaminan kepada setiap orang untuk agar tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. Jadi setiap asas itu telah memiliki fungsi masing-masing yang pastinya tujuannya untuk menjaga ketertiban dari masyarakat. Terakhir dari jenis asas hukum khusus pada bidang pidana yaitu asas praduga tak bersalah. Asas ini juga cukup sering dibicarakan, di mana seseorang tidak dapat dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah. Jadi jika ada orang yang baru ditangkap, ditahan, atau bahkan dituntut karena melakukan kesalahan sebagai tersangka tindak pidana, itu belum dianggap bersalah sampai nantinya ada suatu putusan pengadilan yang secara sah membuktikan bahwa ia benar-benar bersalah. Jadi asas ini menjamin bagi setiap orang agar diberikan jaminan hukum untuk pembelaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kedua jenis asas hukum ini itu saling melengkapi dalam sistem hukum. Asas hukum umum itu sebagai kerangka dasar atau aturan umum dalam menegakkan hukum, sementara asas hukum khusus ini mengatur dan menyesuaikan prinsip-prinsip hukum pada bidang tertentu sesuai karakteristik konteks dari masing-masing bidang hukum. Dengan kata lain, asas hukum umum ini sebagai fondasi yang kokoh, sementara asas hukum khusus ini memberikan kebenaran dalam menegakkan hukum sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, dari sini sudah dapat dimengerti bahwa asas hukum umum itu sifatnya itu lebih universal, mencakup semua bidang, termasuk dalam hukum pidana, hukum perdata, atau bahkan hukum tata negara dan sebagainya. Sementara dari asas hukum khusus itu cakupannya pada bidang-bidang tertentu. Jadi hanya pada hukum pidana saja, terus juga pada hanya hukum bidang perdata saja. Jadi semuanya sudah diatur dalam konteks masing-masing sesuai bidangnya tertentu. Perkenalkan, nama saya Zelda Azara dengan NIM 251176401 dari kelas 2025A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas preferensi, yaitu asas yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara dua aturan hukum. Nah, dalam asas preferensi ini terdapat 3 macam bentuk utama. Yang pertama yaitu lex specialis derogat legi generali, artinya aturan hukum yang bersifat lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Nah, contohnya di sini ialah aturan khusus dalam Undang-Undang Lalu Lintas mengesampingkan aturan umum dalam KUHP. Kemudian yang kedua yaitu lex superiori derogat legi inferiori, artinya aturan hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Nah, contohnya di sini ialah undang-undang mengesampingkan peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga ialah lex posteriori derogat legi priori, artinya aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Nah, contohnya di sini ialah revisi undang-undang secara otomatis menggantikan versi sebelumnya. Asas preferensi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya benturan norma dalam sistem hukum. Nama saya Friska Putri Narendra, NIM 25117646161. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas penting dalam pembuktian hukum. Yang pertama ada exclusionary rules, yaitu bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum itu harus dikesampingkan. Contohnya, bukti dari penyadapan ilegal tidak dapat digunakan di dalam pengadilan. Kedua ada actori incumbit probatio, yaitu siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Yang ketiga ada actor non probante reus absolvitur, yaitu jika bukti tidak cukup meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan. Asas ini selaras dengan asas in dubio pro reo. Dan yang terakhir ada asas ubi non est leg, ibi non est poena. Jika tidak ada aturan hukum yang dapat mengatur sebuah perbuatan, maka tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan. Asas ini menjadi asas utama di asas legalitas. Perkenalkan, nama saya adalah Kusma Wardani, NIM 25117640029. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fungsional dalam ilmu hukum.
Dalam ilmu hukum terdapat 3 cabang yang saling berkaitan. Yang pertama ada keadilan atau filsafat hukum. Filsafat hukum membahas nilai dan prinsip tertinggi seperti keadilan dan moralitas. Dan yang kedua ada ganti rugi atau teori hukum. Teori hukum ini menjelaskan mekanisme dan konsep-konsep dasar seperti tanggung jawab hukum dan prinsip ganti. Ketiga ada dogmatika hukum. Pasal 1365 KUH Perdata. Dogmatika hukum membahas aturan konkret dalam hukum positif. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merupakan contoh nyata penerapan dogmatika hukum. Ketiga cabang ini bekerja secara berurutan dan saling memperkuat. Perkenalkan, nama aku Alesya Apriliantika Yondanis dengan NIM 251117640077 dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A. Nah, dari pembahasan mengenai asas, nilai, dan norma dalam hukum dapat kita simpulkan bahwa ketiganya merupakan suatu fondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun suatu sistem hukum yang tertib, adil, dan berfungsi dalam masyarakat. Asas hukum berfungsi sebagai prinsip dasar yang menjadi arah, pijakan, dan pedoman dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Sementara itu, nilai hukum mencerminkan cita-cita, keyakinan moral, dan tujuan luhur yang ingin diciptakan masyarakat melalui hukum. Kemudian, norma hukum menjadi bentuk konkret dari asas dan nilai tersebut. Norma hadir sebagai aturan yang mengikat, tertulis maupun tidak tertulis, yang mewajibkan, memperbolehkan, ataupun melarang suatu tindakan. Asas adalah dasar dan nilai adalah tujuan, maka norma adalah instrumen pelaksanaannya. Ketiganya bekerja bersama-sama dalam membentuk sistem hukum yang fungsional. Demikian materi mengenai asas, nilai, dan norma dalam hukum yang dapat kelompok kami sampaikan. Pergi ke taman melihat anggrek, tak lupa membawa buku di tangan. Terima kasih atas perhatian yang baik. Semoga ilmu hari ini menambah wawasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.